Jangan lupa subscribe ya. Aduh, pusing banget ya aku. Kerjaan nggak selesai-selesai, tapi nggak boleh ngeluh, Kar. Mending kan capek kerja daripada capek cari kerja. Semangat, Kardi, semangat. Mas Kardi, Iya, Pak. Gimana? bisa ke ruangan saya sekarang? Oh, bisa, Pak, bisa. Silakan duduk dulu, Mas Kardi. Aduh, kenapa ya ini? Kok tiba-tiba aku dipanggil di ruangan HRD? Kenapa ya kira-kira? Semoga aja bukan hal buruk. Mas Kardi, saya akan langsung ke intinya saja. Saya minta maaf karena harus menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan. Waduh, kenapa ya ini? Kok tambah deg-degan aja jantungku? Iya, Pak. Gimana? Perusahaan saat ini sedang mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan, Mas. Oleh karena itu, kami terpaksa melakukan pengurangan karyawan. Hah? Loh, maksudnya saya juga termasuk, Pak. Iya, Mas Kardi. Dengan berat hati, kami harus mengakhiri kerjasama dengan Anda sampai bulan ini saja. Loh, tapi kenapa harus saya, Pak? Saya kan sudah bekerja lama di sini. Sudah hampir 3 tahun loh. Kami sangat memahami itu, Mas, dan kami menghargai kontribusi Anda selama ini. Tapi selain kondisi perusahaan, kami juga melakukan evaluasi kinerja semua karyawan. Dalam beberapa waktu terakhir kami mencatat ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti konsistensi menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kedisiplinan, dan juga inisiatif dalam bekerja, Mas. Saya sampaikan ini bukan untuk menyalahkan, tapi sebagai bahan evaluasi ke depannya, agar Mas Kardi bisa lebih meningkatkan produktivitas pekerjaannya. Jadi, keputusan ini sudah final, Pak. Iya, Mas. Tapi perusahaan akan memberikan hak Anda sesuai ketentuan, termasuk kompensasi. Baik, Pak. Saya mengerti. Saya selaku atasan Mas Kardi, mohon maaf bila selama ini ada salah tutur kata atau tindakan saya yang kurang enak di Mas Kardi. Untuk sekarang, silahkan kemasin semua barang-barang kamu ya, Mas. Baik, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya sudah diberi kesempatan gabung di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa harus aku? Aku bilang apa ke istriku? Aku harus cari kerja di mana lagi nih, ya Allah? Ya Allah, ini awal dari apa lagi? Karti pasti kecewa banget sama aku. Kenapa harus sekarang, ya Allah? Aku lagi butuh uang banget. Tabungan sudah nggak ada lagi. Selamat tinggal ya kantor tercintaku. Ayolah Mbak Ros, diborong loh ini sayuranku. Barang-barang, uang tinggal 10.000 gini kok. Kamu ini tahu tanggal tua nggak sih, John? Iya, Jono. Kita itu emak-emak, John. Harus bisa ngatur keuangan sebisa mungkin. Apalagi ini tanggal tua. Iya, mak-makku. Dasar ya kamu, John. Mentang-mentang belum ada istri aja santai banget jawabnya. Gimana ada istri, Kar? Orang Jono aja ditolak sama anak Pak RT. Haha. Mbak Rose, bisa diem nggak? Emang iya ditolak beneran, Ros? Ya iyalah, Kar. Orang Jono aja cuma modal nyawa aja kok. Ya apa ada yang mau cewek sama dia? Awas aja ya kalian semua. Bakal aku pamerin kalau dia udah sama aku. Idih, gak akan bisa dan gak akan mau ya, John gaya sama kamu. Lihat aja ya nanti kalau anak aku kesini, John. Awas saja ya kalau kamu sampai naksir. Enggak ya Mbak Rose. Hati Jono mah always untuk Gea. Alah, Prat Jono kamu ini. Gombal doang mana bikin kenyang. Loh, Kar, udah pulang aja kamu. Loh, Mas, masih jam berapa loh ini?
Kok sudah pulang aja kamu? Iya, John. Tadi kantor ada kegiatan. Makanya karyawannya disuruh pulang dulu. Aku masuk dulu ya. Jono, aku ini aja ya. Ngutang dulu aku, John. Loh, Mbak Kar. Aduh, masih pagi udah dihutang aja. Mana bisa Jono cepet kaya kalau kayak gini? John, pasti Kardi dipecat deh. Masa iya jam segini udah pulang? Kantor sebesar itu loh. Masa iya ada kegiatan dadakan? Mbak Ros, mulutmu loh. Loh Mas, kenapa? Ada apa? Jam segini loh kok udah pulang? Pelan-pelan toh Bu kalau tanya. Tambah pusing ini aku nanti. Ada apa Mas? Jangan bikin kepikiran aja toh kamu ini. Ada yang mau aku bicarain, Bu. Apa Mas? Aku di PHK, Bu. Aku di PHK, Bu. Apa? Nah kan, bener apa kataku? Ros itu selalu pinter ya kalau disuruh nebak-nebak, pasti bener terus. Wah, Karti sama suaminya pasti akan bertengkar ini. Udah aku pulang aja. Yang penting aku ada berita panas ini untuk hari ini. Haha. Iya, perusahaan lagi pengurangan karyawan. Serius Mas? Pasti kamu lagi prank aku kan? Aku nggak ada prank-prank, Bu. Aku bicara serius ini. Terus kita gimana? Mas mikir nggak? Ya, aku bakal secepatnya cari kerja lagi. Cari kerja? Enteng banget kamu kalau ngomong. Sekarang itu cari kerja susah banget loh Mas. Aku juga lagi sepi pesanan kue ini. Terus kita hidup dari mana lagi Mas? Aku nggak bakal tinggal diam aja, Bu. Kamu tenang aja. Gimana bisa tenang kalau kita sama-sama nggak ada pemasukan seperti ini? Pasti ini gara-gara kamu sering terlambat kan? Aku kan sudah bilang jangan keseringan terlambat. Tapi kamu jawab terus. Mentang-mentang udah kerja lama di sana. Iya, Bu. Aku salah. Aku akan cari kerja secepat mungkin. Iyalah, mana bisa aku lihat kamu di rumah terus nggak ada pemasukan, Mas. Iya, aku mau siap-siap dulu sebar lamaran kerja. Semoga aja ada yang tertarik sama CV aku. Doain ya, Bu. Aku selalu doain kamu ya, Mas. Jangan pulang dulu ya sebelum dapat kerjaan baru. Permisi, Pak. Apakah di sini ada lowongan kerja ya? Mohon maaf ya Mas, kita sedang tidak buka lowongan kerja. Baik, Pak. Terima kasih. Aku harus cari di tempat lain juga ini. Aku nggak boleh nyerah. Pergi aja kamu. Di sini gak ada lowongan kerja. Ya Allah, belum juga nanya. Gini banget ya cari kerja di negeri sendiri. Pak, permisi. Pergi Mas, pergi. Di sini tuh nggak buka lowongan. Sabar, Kar, sabar. Aku harus kemana lagi nih ya Allah? Semua isinya hanya penolakan. Aku harus kerja apa? Permisi, Pak. Iya, gimana? Apa di sini ada lowongan kerja? Gak ada, Mas. Cari di tempat lain aja. Apa aja saya mau, Pak. Yang penting halal. Sorry ya, Mas. Saya nggak ada banyak waktu ini. Cari di tempat lain aja ya. Kok kayak nggak asing ya wajahnya? Kayak siapa ya dia? Sombong amat lagi. Silahkan keluar ya, Mas. Pintu keluar ada di depan.
Kemana lagi aku harus cari kerja? Semua tempat udah nolak. Apa aku sudah nggak ada harga diri lagi ya kerja di dunia ini? Ya Allah, aku harus kasih makan istriku apa? Pakai lauk apa? Jajan istriku gimana coba? Loh, itu kan Kardi. Ngapain dia di tepi jalan sendirian gitu? Mana kelihatan pusing banget. Oi, Kar. Loh, kamu John, dari mana loh? Habis beliin obat papiku ini loh, Kar. Biasalah, aki-aki suka sakit pinggang. Oh alah, Kamu ini kenapa toh, Kar? Sekarang juga jarang main ke rumahku. gimana mau main John? Orang baru kebagian skrip. Oh iya ya. Haha. Serius, Kar? Kamu kenapa di tepi jalan gini? Ayo pulang bareng aku. Aku lagi cari kerja John. Aku di PHK dari kerja lama aku. Hah? Oh my God. Yang bener aja kamu, Kar. Iya John, serius. Kamu nggak ada info lowongan kerja toh John? Ada sih, Kar. Angkut beras di pasar. Apa? Angkut beras John? Iya, Kar. Angkut beras di Pak Halim situ loh. Tapi nggak tahu juga ya, masih cari orang apa enggak. Coba deh besok aku tanyain. Iya John, nanti tak tanya ke istriku dulu ya, enaknya gimana. Oke, Kar. Ya udah, ayo pulang, Kar. Kamu duluan aja deh John, aku mau di sini dulu. Ya udah deh, Kar. Aku duluan ya. Hati-hati John. Astaga, udah mau sore aja ini ya. Enaknya aku pulang apa lanjut keliling dulu ya. Tapi aku kan juga belum dapat kerjaan baru. Aduh, gimana ya ini? Capek banget aku keliling-keliling seharian ini. Yang paling capek, nggak ada hasil. Aduh, capek banget badan aku. Nggak dapat kerja lagi. Kenapa ya sekarang cari kerjaan susah banget? Gimana, Mas? Udah dapat kerjaan baru kan? Aduh, aku harus jawab apa ini? Pasti Karti kecewa banget kalau aku jawab jujur. Udahlah, biarin aja. Pasti gajinya lebih gede kan, Mas, dari kerjaan lama. Kamu emang pinter banget sih. Ya udah masuk dulu, Mas. Segera mandi bersih-bersih. Bu, aku berangkat dulu ya. Loh, Mas, kamu kok pakai baju putih? Masih cari-cari kerja ya? Ya kan masih pertama kerja lagi, Bu. Masih training, makanya pakai baju putih dulu. Pasti posisi kamu jauh lebih baik kan, Mas, dari kerjaan kemarin. Gajinya juga gede kan? Intinya, doain aja yang terbaik, Kar. Iya, Mas. Hati-hati ya. Semoga hari pertama kerja di tempat baru dilancarkan semuanya ya, Mas. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jono di mana ya ini? Katanya janjian di depan pasar. Tapi dari tadi kok belum datang ya? Broku, udah dari tadi ya di sini. Enggak, John. Barusan sampai kok. Kamu yakin Kar mau kerja ikut Pak Halim? Mau gimana lagi, John? Masa iya aku cuma mau tiduran aja di rumah? Kasian banget ya kamu, Kar. Lulusan tinggi-tinggi, tapi mau kerja angkut beras. Sakit banget hatiku lihat posisimu sekarang. Jangan lebay, John. Sekarang itu lulusan tinggi nggak menjamin kesuksesan kita, John. Semua juga tergantung rezeki. Iya, broku. Paham banget aku apa yang kamu rasakan. Tapi Kar, bajumu rapi banget loh.
Apa nggak kotor semua itu nanti? Ngangkutin beras loh kamu. Habis ini aku ganti baju kok, John. John, kamu jangan lupa ya, pegang rahasia ini loh. Jangan sampai istriku tahu. Aman kalau sama Jono mah. Ya udah ya Kar, aku mau belanja ayam dulu ini buat keliling. Kamu yang semangat ya Kar kerjanya. Udah aku bilangin ke Pak Halim juga kok. Kalau kamu temen baikku yang lagi butuh kerja. Nanti kamu tinggal masuk gang pasar ini aja Kar. Udah tahu semua orang pasar sama Pak Halim. Jangan lupa sebut nama aku Kar. Aku penguasa pasar sini nih. Haha, bisa aja kamu, John. BTW makasih banyak ya. Sama-sama broku. Aku duluan ya. Taruh berasnya di dalam ya, jangan sampai kececeran di lantai. Enggih Pak Halim. Permisi, Pak. Iya mas, gimana? Sales ya? Bukan, Pak. Saya temennya Jono yang mau ngelamar di sini. Serius kamu mau kerja di sini? Tapi saya butuhnya kuli angkut beras. Sehari bisa sampai puluhan karung. Iya, Pak. Saya yakin. Di sini kerjanya berat. Emangnya orang model kayak kamu gini bisa kerja berat? Bisa saya, Pak. Ya udah, kamu bisa kerja ikut saya ya. Mulai hari ini. Tapi saya nggak butuh orang yang cuma terlihat rapi saja ya. Saya butuh orang yang bisa kerja cekatan. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Saya izin ke kamar mandi dulu ya, Pak. Mau siap-siap. Iya cepat. Besok-besok pakai baju biasa aja ya. Biar nggak makan banyak waktu. Bro, nanti kalau ada truk beras datang, dibagi 2 ya. Jadi setengahnya aku, setengahnya kamu. Iya, siap, Mas. Anak baru ya ini, jangan lelet ya kalau kerja di sini. Bisa-bisa kau ditendang sama Pak Halim. Baik, Mas. Barang udah datang ini. Ayo, segera kita mulai. Ayo Mas kita mulai. Kalian duluan ya yang angkut. Anak baru ini tolong diajarkan caranya yang benar ya. Ya udah ayo kita angkutin duluan Mas. Itu orang kepercayaan Pak Halim. Aduh, masih sama-sama pegawai aja sok banget orang itu. Prengki, kamu kok diem di sini? Enggak kok Pak, masih ngawasin anak baru ini. Takutnya nanti kerjanya nggak bener. Ya udah, Bapak nitip gudang ya. Kamu jaga baik-baik. Ajarin anak baru itu cara kerja yang benar. Bapak mau jemput anak dulu. Siap Bapak, laksanakan. Kenapa kamu berdiri di situ aja? Cepat-cepat angkutin lagi. Abis ini truknya datang lagi. Enggak, Mas. Istirahat bentar tadi. Enak aja mau istirahat. Masih dapat segitu aja udah lemah amat kamu ini. Niat kerja apa enggak? Iya, Mas. Saya lanjutkan lagi. Enak banget hari ini. Ada anak baru. Bisa leyeh-leyeh sambil sebat ini aku. Ya Allah, berat banget kerja begini. Tapi aku harus kuat demi Karti juga ini. Mas, kalau ngangkat satu-satu aja. Bisa bahaya kalau belum terbiasa. Kalau saya sudah terbiasa soalnya. Aman kok, Mas. Biar cepet selesai juga ini nanti. Ya udah Mas, kalau bisa. Kalau butuh bantuan bilang aja ya. Aman, Mas.
Astagfirullah. Ya Allah, gimana ini? Woi, gimana sih kerja kamu? Baru kerja sehari udah bikin rugi. Maaf mas, saya nggak sengaja. Lantainya licin tadi. Alasan? Dasar seorang kantoran. Nggak becus banget kerja berat. Nih, lihat. Beras tumpah semua. Saya yang harus bertanggung jawab di sini. Nah kan, apa kata saya tadi, Mas? Udah Mas Prengki, kan dia juga masih belajar. Diam kau. Kalau kayak gini bisa bangkrut gudang Pak Halim. Sabar Mas Preng. Mas, jangan dorong-dorong. Saya udah minta maaf toh. Oh, mau ngelawan kau? Kerja aja baru setengah hari belum ada. Mau ngelawan sama senior? Iya mas, maaf kalau saya salah. Saya memang kurang hati-hati. Kamu itu kalau emang gak niat kerja, jangan nyusahin orang. Kalau kayak gini emang kamu mampu nganti kerugiannya? Tampang kayak kamu gini emang gak bisa kerja kayak gini. Nyusahin aja. Ini ada apa? Baru aja saya tinggal sebentar. Siapa yang jatuhin ini? Itu pak, anak baru pak. Saya udah bilang dari tadi, kerjanya pelan-pelan aja. Bawa satu-satu kan juga masih belajar. Tapi dia nekat bawa 3 karung pak. Akhirnya kan jatuh. Emang dasar gak becus kerja. Pak, saya memang salah. Tapi tadi saya... Tuh kan pak, baru aja sehari kerja di sini udah bikin rugi. Mending suruh pulang aja pak, gak guna juga di sini. Diam dulu semua. Kardi, kamu jujur sama saya. Ini tadi jatuh karena apa? Saya kecapean pak, belum biasa kerja begini. Tapi saya niat sungguh-sungguh kok pak. Saya nggak main-main. Saya butuh banget pekerjaan ini. Kalau capek bilang, jangan dipaksa sampai buat rugi begini. Tapi saya suka kejujuranmu. Tapi pak, Prengki, kamu diem. Dari tadi kerjaanmu malah duduk santai-santai rokokan. Yang angkut cuma Denny sama Kardi aja. Anu pak, saya tadi ngawasin anak baru. Nawasin gundulmu, saya kan udah bilang, diajarin bukan diawasin. Mulai sekarang saya potong gajimu hari ini. Hah? Janganlah pak. Kardi, kamu segera bersihin beras yang tumpah. Habis itu lanjut kerja pelan-pelan. Jangan gengsi belajar dari bawah. Orang kalau mau sukses harus tahan malu dulu. Terima kasih Pak. Saya nggak akan sia-siain kesempatan ini. Saya akan lebih hati-hati lagi Pak. Sial banget. Ya Allah, gini banget kerja seharian. Mas, ini ya, gajimu hari ini 60.000 karena masih training. Iya mas, terima kasih ya. Bentar, sini uangmu. Enak aja dikasih 60.000. Ini saya kasih setengahnya aja. Loh mas, tapi kan sama Pak Halim disuruh ngasih 60.000 tadi. Udah, jangan banyak bacot ya kamu. Ya Allah, gini banget kerja seharian. Udah mas, gak apa-apa. Saya ikhlas kok. Lagian saya juga udah bersyukur dikasih segini. Tapi itu kan hak kamu mas. Gak apa-apa mas, aman aja aku. Loh, itu kan Kardi. Waduh, gawat ini. Matilah aku. Aduh, aku harus cepet-cepet ngumpet ini. Loh, itu kok kayak Mas Kardi ya? Sumpah mirip banget loh. Tapi wajahnya kok cemong semua kayak gitu. Ah, bukanlah. Mungkin cuma perasaan aku aja. Ngapain juga coba Mas Kardi di tempat Haji Halim? Pulang aja lah aku. Lagian mau beli galon pakai lupa nggak bawa uang. Alhamdulillah, untung aja Kardi nggak kenalin aku. Hampir aja ketahuan semuanya. Mas Kardi, ayo tutup tokonya. Sudah sore ini waktunya kita pulang. Oh iya mas, ayo. Aku harus ganti baju dulu ini sebelum pulang. Bisa gawat kalau sampai Kardi tahu.
Nah, kalau udah ganti baju gini kan Kardi nggak curiga. Udahlah, aku pulang dulu. Akhirnya kamu pulang juga, Mas. Capek banget kelihatannya. Kerjaan baru banyak ya, Mas? Iya, Bu, lumayan sibuk. Oh iya, Mas. Aku mau tanya. Tadi aku kayak lihat orang mirip kamu loh di pasar. Mukanya itu loh dekil banget. Bajunya kotor semua. Waduh, ternyata Karti tadi lihat aku. Mungkin kamu tadi salah lihat aja, Kar. Iya sih, mungkin aku salah lihat kali ya. Tapi kok mirip banget ya? Ah udahlah, aku harus percaya sama suamiku sendiri. Kardi, tolong kesini sebentar. Hari ini kerjanya lebih semangat ya. Berasnya akan datang lebih banyak lagi dari kemarin. Siap, Pak. Pak Halim beli beras 10 kilo ya yang bagus. Oh Bu Tuti, siap-siap Bu. Kardi, tolong angkatin beras 10 kg ke mobil Bu Tuti ya. Loh, itu kan Mas Kardi ya? Tetangga aku suaminya Kardi loh. Pelan-pelan, Mbak Tut. Lah, katanya kerja kantoran, kok jadi kuli beras begini? Mbak Tuti, saya... Oh walah, pantesan bajunya kotor semua, padahal biasanya sih paling rapi. Mbak Tut, tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Saya cuma cari nafkah halal. Ladalah, tenang aja Mas Kardi. Saya ini orangnya bisa jaga rahasia kok. Ya Allah, kenapa ya aku nggak yakin banget sama Mbak Tuti? Udah Mas Kardi, ayo angkutin beras aku ke mobil ya. Udah ditunggu sama Pak Bambang loh. Iya Mbak Tut. Yur sayur, diborong yuk sayurnya. Jono udah mulai jualan loh ini. Ladalah, pas banget kamu datang John. John, aku tunggu di depan rumah loh dari tadi. Malah rumah Tuti yang kamu dulukan. Ya gantian lah Mbak Ros. Ros, pas banget ini ada kamu. Ada apa loh Tut kamu ini? Wah, mulai. Masih pagi loh ini. Emang dasar emak-emak ya. Kamu kan sekarang jadi admin grup Lombok Pedas, Toros. Aku ada berita hot ini. Wah, apa-apa? Cepetan ngomong nggak? Kamu tahu nggak, Ros? Suami Karti loh, sekarang jadi kuli angkut beras di pasar loh. Hah? Yang bener aja tuh kamu kalau ngomong. Ladalah, kamu ini ya, Ros. Kalau tak bilangin nggak percaya banget. Kalau nggak percaya datang aja sekarang ke Pak Halim. Udah, kalian berdua ini julid banget dah. Orang kerja nggak maling, nggak korupsi, kok malah kalian julitin? Waduh John, lama banget kamu ini. Keburu siang John nunggu kamu di rumah. Iya Mbak Kar, Mas Yantri tadi. Kar, kamu tahu nggak? Mbak Ros, bisa diem nggak? Udah Ros, bilang aja, nggak usah dengerin Jono. Waduh, gawat ini kalau sampai Mbak Karti dengar, pasti kecewa banget. Ada apa toh ini? Aduh, bilang nggak ya ini? Bilang enggak. Bilang aja deh. Jadi gini loh Kar, kamu sudah tahu belum? Kalau suami kamu itu ternyata bukan kerja kantoran. Jangan sembarangan ya kalian semua. Aku yang paling tahu suamiku itu gimana. Kayak nggak ada bahan gosip lain aja ya selain gosipin suami orang. Ladalah,
Dibilangin fakta malah nyolot. Udah deh semua, Mbak Kar, mending kamu pulang aja deh, daripada nanti tambah rame. Dengar ya kalian semua, gak semua hal itu bisa jadi bahan gosip kalian. Piye to Karti ini, dibilangin fakta loh malah marah-marah. Ya gitulah tuh temangan si Karti itu, kalau dikasih tahu yang benar malah marah. Biasa lihat suaminya kerja kantoran, hidup enak, sekarang jadi kuli beras. Haha, bisa kena stroke itu si Karti nanti. Ya nggak semua hal itu harus kalian urusin lah Mbak Ros, Mbak Tut. Hah? Ya Allah, ternyata benar itu Mas Kardi. Ya Allah Mas. Mas Kardi, kamu? Waduh, matilah aku. Kenapa kamu tega bohongin aku, Mas? Kenapa kamu harus ambil kerjaan seperti ini? Mas, kenapa, Mas? Aduh, Kar, maafin aku ya. Mas, ini nggak ada apa-apanya loh dibanding kerja kamu kemarin. Katanya kamu bisa dapat yang lebih baik. Katanya gimana ini? Ini untuk sementara aja, Karti. Aku juga sambil cari-cari kerja lain. Aku ngelakuin ini biar nggak cuma tiduran aja di rumah. Tapi nggak harus angkut beres juga loh, Mas. Kan masih banyak kerjaan lain. Kamu nggak eman apa sama ijazah kamu? Kuli beras juga kerja halal, Kar. Nggak sehina yang kamu lihat. Aku bukan nganggep hina, Mas. Aku cuma nggak tega lihat kamu begini. Tapi yang paling sakit itu kamu bohong sama aku. Dari rumah selalu berangkat dengan baju rapi, selayaknya orang kantoran. Sekarang malah seperti ini. Aku malu. Aku bingung juga, Kar. Mau jelasin dan ngomong sama kamu itu loh gimana. Aku takut bikin kamu kecewa. Maaf ya Mas, Mbak. Saya tadi nggak sengaja dengar kalian ribut-ribut dari jauh. Mbak, tapi suami penjenengan ini orang baik. Baru kerja 2 hari tapi niat kerjanya sudah kelihatan. Dia kerja bukan karena gengsi, tapi karena tanggung jawab. Saya tahu, Pak. Cuma saya kaget. Orang yang mau kerja halal itu jangan dipermalukan. Justru yang malu itu orang sehat tapi malas bekerja. Alah Pak, baru juga angkut beras udah dibelain terus. Kemarin aja sengaja bikin beras tumpah. Kamu diem. Kamu yang dari kemarin paling banyak gaya, tapi kerja paling sedikit. Loh, Pak Halim, kok jadi saya? Bener Pak Halim. Kemarin gaji Mas Kardi juga dipotong sama Mas Prengki. Apa? Prengki? Oh, jadi kamu ya yang suka nyusahin suami aku kalau di sini? Emang anjir ya mulutnya Dennis itu. Anu Pak, saya bisa jelasin. Mulai hari ini, kamu saya berhentikan. Saya nggak butuh pegawai yang nyolong hak orang kecil. Kamu itu sudah saya percaya, tapi malah mengecewakan. Bikin malu aja. Pak, jangan Pak. Saya hilaf, saya nggak sengaja. Pergi kamu. Mas, pulang kerja nanti kamu langsung pulang ya. Aku tunggu di rumah. Kita pikirkan bareng-bareng. Mau kamu kerja di sini dulu atau cari kerja lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maafin aku ya. Aku udah berusaha cari kerja, tapi nggak ada yang masuk, Bu. Udah Mas, kalau memang itu udah keputusan kamu kerja di situ, nggak apa-apa Mas. Aku tetap selalu ada buat kamu. Mau kamu kerja enak ataupun enggak, mau gajimu sedikit ataupun banyak. Makasih ya, Bu. Aku mau mandi dulu.
Loh, kok aku ada cium bau asap ya? Dari mana ya ini? Sepertinya kok dari depan ya? Coba deh aku cek dulu. Ya Allah, kebakaran, tolong. Astagfirullah, ya Allah, tolong, kebakaran. Mas, keluar mas, rumah kita mas, keluar. Ya Allah, gimana ini? Tolong, ada kebakaran. Tolong. Tenang aja Mas Kardi, Mbak Karti, udah saya bawain napar ini. Kalian di situ aja ya. Alhamdulillah, akhirnya padam juga apinya. Untung aja kamu segera keluar tadi, Mbak. Alhamdulillah ya Pak RT. Untung aja ada Pak RT ini tadi. Kalau nggak ada Pak RT nggak tahu lagi nih. Santai aja Mas Kardi, namanya juga RT. Harus bisa saling bantu-membantu. Oh iya, besok-besok jangan lupa sedia apar ya Mas Kardi. Buat jaga-jaga kalau ada api kayak gini. Makasih ya Pak RT udah dibantuin. Tapi ini seperti disengaja Pak apinya. Iya loh Pak RT. Saya juga barusan masuk rumah loh nggak ada apa-apa. Anjir, kenapa sih aku selalu gagal buat Kardi celaka? Woi, siapa kamu? Loh, itu kan Frankie. Bentar Pak, aku kejar dulu. Kardi memang kehilangan pekerjaan, tapi dia tidak kehilangan tanggung jawab. Dia sempat jatuh, dihina, dibohongi keadaan, bahkan hampir kehilangan rumahnya. Saat dunia menertawakan keadaannya, ia tetap berjuang demi keluarganya dengan cara yang halal. Hidup memang tak selalu manis. Kadang yang kita genggam hilang, kadang yang kita banggakan jatuh. Tapi selama hati masih jujur, kaki masih mau melangkah, dan keluarga masih saling menguatkan, pasti ada jalan dari Allah. Jangan pernah malu karena pekerjaanmu sederhana. Malulah kalau hidupmu menyakiti orang lain. Karena derajat manusia bukan dilihat dari seragamnya, tapi dari tanggung jawab, kejujuran, dan caranya tetap baik saat hidup sedang tidak baik-baik saja.